mun sunnatu sunnah. Kowe nek ora dadi kiai semangat dadi kiai, tapi nek wis dadi kiai, itu nggak dadi kiainya luwih grogi. Nah padha ra kiai ini malah ada kepentingan apa? Ini kita nanggung cerita sejarah yang faktual. Sehingga ketika seorang Muhammad bikin gerakan, gini ketika beliau umur 40 bikin gerakan dakwah ilallah. Dakwah apa? Ilallah. Itu oleh Abu Sufyan, Abu Jahal dipandang sebagai mencari pengaruh. Karena logika Abu Sufyan, Abu Jahal untuk kemapanan hidup mereka harus jabat. Untuk jabat mereka harus tidak punya rivalitas, nggak punya pesan. Sehingga ketika Muhammad dakwah, itu dianggap wah Muhammad itu nggak ada ajaran anyar. Apa meneh narani hati golek pengaruh. Sebetulnya seorang Muhammad mau dibunuh sama Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, Utbah, Saibah, yang tokoh-tokoh kafir. Cuma segan secara tradisi dinasti, segan kalian Abi Thalib, ngoten tentang. Karena cara pandang mereka begitu, maka nekani Abi Thalib, je les Abi Thalib, ponakan kandhani. Aja men gawe gerakan. Aku ratungan kowe lu tak pateni, tak ban. Ya Abi Thalib, dia tak kandhani. Walhasil pada tenggat waktu yang dikandani, Muhammad gak ngandel. Suwe-suwe Abi Sufyan, Abu Lahab do medhun. Gak ngono, Mas. Kowe gawe gerakan aneh-aneh kemungkinane telu. Wis ngomong ae kowe ora repot-repot dadak miso ibu bala tak usah. Wis ngomong ae. Nek kowe gawe aneh-aneh gerakan kepengin untuk bojo, tak golekno wedok sapa sing seneng tak rabekno. Nek kepengin duit tak kei duit. Kowe nek kepengin dadi pemimpin tak angkat dadi napa? Niki rumahnya. Dengan pola logika Abi Sufyan yang demikian, Abi Jahal yang demikian, dia tidak mungkin menangkap kebenaran pentingnya orang menuju Tuhan, pentingnya orang iman sama Allah, karena dari awal ini dianggap satu gerakan politik. Nah, ini tak sebut manusia itu mesti punya pakem. Nah, pakem ini diciptakan oleh pola pikirannya sendiri atau pola nafsunya. Sehingga dia tidak bisa membaca kalau gerakannya seorang Muhammad itu dakwah ilallah atau dakwah ilallah. Dia cara baca itu namanya perongrongan, itu namanya pengganggu stabilitas. Sehingga cara pandang mereka nak kowe kepengen aneh-aneh, kepengen wedoan, tak boleh wedoan kok kowe tak raben. Nak kepengen duit tak kei. Nah ini namanya satu kebenaran yang nggak pernah dibicarakan. Mereka punya pola-pola pikir yang cara menangkap kebenaran sama sekali nggak sambung. Itu jenis asumul bukmul ladina apa? Lain. Memang sudah ada sambung sama sekali. Itu aku balik nyata. Ini cerita nyata dalam logika. Zaman Heraklius. Ini sing fakta sejarah. Ini tentang hadis-hadis sahih. Sebelum Abi Sufyan masuk Islam, niku rak riyen sempat ketemu Hiroklu, cara bahasa pondok dari nama Heraklius. Heraklius itu seorang penguasa teng daerah Sam. Dulu Palestina, Syria termasuk wilayah Roma. Ketika dia dengar bahwa ada seorang lelaki yas'umu annahu nabiyyun, seorang lelaki yang mengklaim dirinya seorang nabi. Niku Heraklius tanglet teng Abi Sufyan ngeten. Jadi aku takut Abi Sufyan. No pancen tanggam sing aku nabi, ya aku malah cek keluargaku. Terus wonge dinasab ora, iya ini termasuk keluargaku udah dinasab. Bapak-bapaknya rojo ora, termasuk yang ditanyakan bapak-bapaknya rojo ta? Gak rojo, anak yang biasa. Jadi anak yang wong soleh dan wong nopo. Ternyata dari pertanyaan itu menjadikan Heraklius berkesimpulan bahwa Muhammad itu nabi betul. Makanya di antara kesimpulan Heraklius, andai kan Muhammad itu anaknya raja, tentu gerakannya dia keanggap yaitu dumulkan Allah. Satu gerakan yang nuntut dikembalikannya kerajaan bapak. Ini bersamaan dari santri, dari wong ngaji kuliner rasional. Sebab itu satu kebenaran itu pasti dimanipulasi. Itu yang disebut di Quran hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Satu kebenaran itu pasti dibunuh oleh sifat hasad. Meskipun bagi mereka kebenaran sudah nyata min ba'di ma tabayyana lahumul haq.
Mulane niki mumpung ngaji nggih. Jenengan mumpung ngaji mek tiyang sing kertos sejarah. Kula niku nganti sakniki. Niku orang alim sing enggak punya sikap. Karena kita ini paling pusing mencari kebenaran model gitu itu paling pusing. Kalau nanti musyawarah bagi kiai menyangkut kebenaran. Misalnya ngeten. Kudeta terhadap negara sah itu dalam fikih itu dikatakan buhut. Dikatakan menentang pemerintahan Allah yang sah. Sebab itu dulu ketika ada LDITII dipimpin Kartosuwiryo, DITI ini Darul Islam. Itu oleh negara ditumpas karena dianggap subversif. Oleh Kiai NU ya dianggap buhut. Kalau dalam terminologi fikih disebut apa? Buhut. Itu boleh diperangi karena menentang pemerintahan apa? Sah. Sehingga dulu sayap dari NU yaitu bernama Hizbullah termasuk orang yang ikut dihadap-hadapkan sama DI Nebo. Kulo nanti diceritani pernah mbak kulo. Aku itu tahu tuh ditugasno nembak ITI ning alas. Lha iku pas do maca Yasin. Aku santri kon nembaki wong sing lagi maca napa. Iku mirip tentara Indonesia Islam kon nembak igam sing lagi salat. Dalam terminologi negara, GAM itu napa? Gerakan kriminal utawa separa. Tapi perasaane wong GAM sing lugu-lugu kepengin dia negara napa? Sing lugu lho. Nah, sing ketua-ketuane perhitungane mun bisnis. Balik sing ketua perhitungane mun beli masjid. Gale kowe partai nak wong lugune muni ahli sunnah wal. Nak ketuane dihitung-hitungan dhewe. Bola balik wis sunai wong ngono wis kuno. Urusan partai, urusan ormas. Akhirnya apa? Ini kalau cerita betapa sulitnya mencari kebenaran. Umpama kowe dadi pangeran, mulane kira ngrasa dadi pangeran. Umpama kowe dadi pangeran, sitok niate gawe negara Islam. Rupa-rupane GAM, piye wae wong sing lugu pikirane gawe negara napa? Islam. Sitok tentara atas nama tugas negara. Di mana menurut hukum negara itu dianggap separatis yang harus ditunggu. Kowe cuma militer, kena sumpah sabta marga kudu anut intro. Lalu dijawab secara fikih hukumnya gimana? Rata-rata di Indonesia dulu menjawab kayak di ITI termasuk buka negara boleh merangi. Hasil akhirnya diperangi. Tapi sekarang kalau dibalik, kalau sering musyawarah tentang DIY. Sekarang kalau dibalik, misalnya tentang dibalik, wah, nak tepaan musuhnya ya kowe ra cocok. Lah nak musuhnya kita cocok. Misalnya ngeten. Kula rugen musuh favorit teng Iran. Karena kita Sunni nganggep paham Syiah itu sesat. Kita ini punya pengaruh misalnya 2.000 orang revolusi teng Iran. Niku buhut tau kan. Berarti kelompok Sunni revolusi pemerintahan sah Syiah. Itu buhut. Makanya tarif buhut dulu itu kan satu gerakan menentang pemerintahan sah. Lah saya ini DITI tentang Indonesia agak buhut. Saya ini diwalik misalnya ada kelompok Sunni teng Iran tentang pemerintahan sah napa? Syiah. Itu buhut. Itu sama dulu yang dialami para leluhur kita zaman angkatannya Mbak Hasyim Asy'ari, Mbak Muhaimin, Mbak Wahab tentang Pangeran Sarif, zaman Pangeran Sarif bela Wahabi. Sementara kiai Indonesia bela napa Sunni. Terus jadi ono NU Nahdlatul Ulama dulu karena menentang sinten gerakan apa Wahab. Itu kan kebenaran. Kebenaran itu pasti begitu. Kebenaran itu mesti tertutupi oleh satu istilah. Istilah negara yang kayak itu separatis. Istilah yang mencita-citakan kemerdekaan atau negara Islam itu namanya berjuang. Mulane terus langit ke bumi, sitok darani pahlawan, juga dianggap mati syahid. Sitok darani teroris. Sitok mati syahid, sitok darani apa? Teroris. Wong langit ambek bumi, sitok syahid, sitok darani apa? Ini waktu tunggal wong ra cocok, wong ra kedunya ni cara wong sing seneng dari wong zuhud. Dari wong ra seneng wong ra mutu. Wong napa? Ora. Tunggal wong kusuk dari sing seneng wong anteng, dari serang seneng wong ha-ha. Mergo wong kusuk mesti ha-ha. Yo terus kok wong bingsul barang ni. Dari sing seneng wong cawe itu wali bingsul itu manis. Mergo ra
Lah dari ratu nang untuk raroto seneng. Mergo bingso itu tanpa utuh gak. Ora. Mulane ngendikane pangeran, kebenaran itu hanya mudah sekali. Kebenaran itu mudah sekali ditutupi ambek cara ngomong, cara mengistilahkan. Ini hadis tenang ya. Kebenaran itu tertutupi oleh cara mengistilahkan. Ini disebut yuriduna ayyudfi'u nurallahi napa? Biasa. Bahwa agama ini bisa dibunuh, bisa dimatikan oleh istilah-istilah cara mengatakan. Napa biafwa? Kowe nak delok matine artis utawa matine presiden, kemudian pelayatnya pirang-pirang. Iku nak wong sing seneng, iku keramat tenan, sing layat jutaan Nah, nek ora seneng gampang. Mati udah ditontonan, jadi mati tidak delok. Gampang. Paham ya? Karek oleh istilah. Iku jenis apa? Ya kaya wong katut wedoan, ajare sing seneng wah wong pinter tenan poligami untuk wong ayu. Nah, jare kira seneng, jarene dia jare dokter, boleh terima katut nopo? Itu, wah sawane kalah. Ajare sing seneng kok, aku pria berselera tenan. Orang ngabadene bojo sing sono gelem bertamu. Lah kebenaran agama itu dipolakan kayak itu. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan melihat gerakan seorang Muhammad dianggap satu rivalitas. Di mana gerakan ini menjadi rivalitas kepemimpinannya sinten Nabi. Padahal di benak Rasulullah tidak ada sama sekali mental rivalitas atau ingin gulingkan pemerintahan sambut. Presiden tetap Abu Sufyan tidak apa-apa, asal sekarang dia bertauhid. Ya, menteri tetap Abu Jahal nggak apa-apa, asal dia apa? Mengenai cara kulo itu tidak ada dalam ajaran Islam. Orang itu harus bikin negara Islam itu betul. Karena dulu nabi-nabi dulu itu sementing orang bertauhid. Bahkan Rasulullah kalau kirim surat ke raja-raja, andai kan kamu Islam pun kamu tetap yang raja. Paham ya? Kalaupun mereka Islam, dia tetap yang itu karena jangan sampai logika agama kemudian menjadi logika kekuasaan. Bukan sampai ngerti. Nah, kalau orang sudah tidak bisa baca kebenaran kayak ini, itu sudah ngalami inna syarrad dawati inda Allahi sumul bukmul ladzina apa? Itu dia sudah tidak bisa melogikakan kebenaran, sudah tidak bisa. Karena semua kebenaran dipandang sebagai ketidakbenaran itu tadi. Nabi dakwah ila tauhid dipandang ngono iku jenenge apa? Rivalitas. Satu penggerogotan kekuasaan. Lah itu pulau bayangno ya. Ulama sinten mawon itu sampai mati, sampai kabundut itu ra iso jawab misteri. Terutama teng era samangke. Ketika sebuah partai besar itu mesti sudah tidak memperdulikan etika-etika hukum. Tapi partai kecil mesti lagi komutur. Kowe melok partai gede gak di ciri Islami, melok partai cilik hasil kronomu. Itu kebenaran akan begitu terus sampai kiamat akan begitu. Paham ya? Terus ini menjadi pelajaran bagi jenengan. Nah, sekarang kalau pertanyaannya seperti tadi, andai kan sekarang sampean di Mekah, paham sampean Sunni tentang Wahabi itu bugoda. Paham sampean Sunni hidup di Iran tentang pemerintahan Syiah itu bugoda. Tak tidak bugot berarti gerakan Sunni nggak bisa hidup sama sekali di Iran. Nak gua arahin orang bugot. Toh gerakan mengganggu setengah. Kayak kasus Ikhwanul Muslimin di Mesir, Hamas di Palestina, ya, Kurdistan tengguli Irak, kasus teng Sudan, Khartoum, itu semua perang saudara karena satu gerakan. Di mana gerakan ini menurut terminologi negara dianggap sepakat. Oleh yang gerakan dianggap berjuang demi kebenaran. Kayak perasaannya RPN di Irian Jaya, perasaannya orang Timur dulu zaman ingin memisahkan diri, ya ingin memperjuangkan kebenaran. Tapi bagi negara itu dianggap sepakat. Wah, kata nanti sampai kiamat. Nah, itu rawan, kita ini rawan. Itu yang dimaksud Tuhan dengan ayat kalla balrona ala qulubihim ma kanu yak. Kebenaran itu akan terhijabi oleh tradisi-tradisi yang kita lakukan. Kalla balrona ala qulubihim ma kanu napa?
Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lama. Akibat dari cara baca kebenaran yang salah, nanti dia akan mengalami hijab. Innahum ar-rabbihim yauma idzil lama. Pasti mengalami hijab. Ini sampai benar. Kemudian sejarah kebenaran itu berakhir saat Kanjeng Nabi itu wafat. Ini zaman roh sejarah. Kanjeng Nabi kapundhut hanya sebagai nabi. Ini versi kula ini. Kanjeng Nabi kapundhut hanya sebagai apa? Nabi. Memang banyak sekuler, banyak paham-paham sekuler yang mengatakan bahwa nabi itu selain nabi dianggap seorang presiden. Apalagi Islam versi Islam politik. Dari nabi itu sempat presiden, sempat bikin sebuah negara yang bernama masih. Ini rumah tenan, zaman ini kan banyak partai, dan zaman dua acuan agama. Ketika Nabi wafat, itu nak cara kula itu hanya wafat sebagai seorang nabi. Tapi kan banyak sejarawan, terutama tokoh-tokoh Islam yang berpolitik, nganggap Nabi wafat juga dengan statusnya sebagai presiden. Karena menganggap Madinah adalah negara Islam, sehingga negara ya berarti ada presiden. Ini gue bosen bener di, sing jelas. Nabi wafat itu yang mesti benar hanya membawa status atau identitas sebagai seorang nabi. Nah. Tapi yang menjadi aneh secara sejarah, ketika Nabi wafat, kepemimpinan Islam itu orang disebut apa, kecuali disebut khalifah. Khalifah sudah kayak presiden, punya menteri, punya distrik, punya gubernuran, punya kabupaten. Sehingga misalnya Abu Bakar ya gubernur Syam zaman itu Muawiyah. Gubernur Medina misalnya siapa Ibnu Zubair, gubernur yang di Mesir Amr bin As. Ini rumah nonton. Ketika Umar juga menerapkan sistem negara, bahkan beliau bikin perkantoran untuk kebutuhan Islam. Ketika sudah mulai di sistem negara, itu orang yang dulu Islamnya ikhlas itu berpikir ulang. Anak podo-podo sistem negara, sing pantas memimpin Mekah Medina, yo dari Umayyah. Mergo dhisik Abi Sufyan presiden Mekah dari itu perkara. Akhirnya Muawiyah diuji-uji kan revolusi. Jadi dia mau timur gubernur Syria, kemudian Jilbah memproklamirkan diri sebagai presiden. Tentu oleh Ali itu dibaca sebagai kudeta. Akhirnya Ali juga Muawiyah apa? Ini bersama Raja. Itu rapodo ketika Pak Karno merdeka Indonesia, yang penting bangsa Indonesia dipimpin oleh bangsanya sendiri. Tidak boleh dipimpin oleh bangsa asing. Pak Karno pindah Pak Harto. Angger sing bapaknya presiden terus ngerasa melok duwe negara. Akhirnya anak-anaknya ngerasa melok duwe. Kudu presidennya aku anaknya presiden. Itu sejarah begitu tuh berulang. Sama seperti Muawiyah harus jadi presiden karena anaknya presiden, anaknya sinten. Sementara Ali orang anaknya apa? Ini sampai bisa baca. Kenapa kebenaran agama itu lama-lama yang menjelma menjadi kebenaran kekuasaan? Jadi, makanya kayak partai-partai Islam atau partai apa saja boleh lah sampai fanatik, tapi cara kula itu sudah tidak bisa kamu perjuangkan secara murni karena sudah kompleks. Akhirnya setelah era Muawiyah dianggap separatis oleh kelompok Ali terus perang. Perang karena Sayyidina Ali nyuti yang Sayyidina Ali cara sama mirip-mirip kados Gus Dur. Dia murni seorang ilmuwan, seorang pakar. Tapi beliau tidak ahli ngatur strategi negara. Ya beliau orang alim, Madinah Babul Ilmi orang alim, tapi gak pintar ngatur strategi negara. Perang ya tiap-tiap. Kayak Gus Dur, timpes men coba kan. Jadi wong pinter kados kula misalnya dari lurah kalah. Wong ulama nak mimpin sih kalah. Mergo mesti ora representatif. Misalnya dijak nari ya ora gelem. Syaratnya diterima semua rakyat kan wae nyanyi ke artis ya nyanyi kan apa. Kalau presiden kok kiai ora ngarah menang. Iku nak kepen suara terbanyak ono paguyuban riyo melok riyokan. Paguyuban ono ngeband melok napa? Oke. Kok nyanyi bersama karena ora pusing nek presiden kok kiai ora napa. Longgel, itu udah bisa. Lah nek ngadalo suara santri tok beblek mbok pi. Walhasil akhirnya Ali gawe perang. Perang Ali 2 kali kena.
pinter, kemudian Muawiyah anak presiden. Bareng dua pasukan itu bertemu, meh perang. Satu di antara tentara Muawiyah itu ndak kok Quran, Quran sampeyan Quran Mushaf. Didakok teng ujung panah, ning ujung tombak. Narji'u ila kitabillah. Wis ali-ali ora perang, ora perang. Kita balik ning kitab Quran diangkat. Karena yang angkat Quran itu orang-orangnya Muawiyah, kesannya yang menerima hukum Quran itu orang Muawiyah. Dari Sidina Ali kon tetap nyerang, mergo itu mau taktis perang. Kelompok Sidina Ali wong wali sedan, wong dijak tak hakum ila kitabillah, dijak balik ning Quran kok tetap ngotot perang. Tangan Ali ora bener. Waktu mulai setengah pasukan Ali gak nurut gak Ali. Wong dijak damai angkat Quran kok ora gelem. Hasil akhirnya Ali kalah. Ali kalah itu nelurno satu kata mutiara kalimatu haqqin urida bihal. Omongane bener tapi niate elek. Iku kula balik nyontokno ngeten. Kowe nak tukaran mbek bojomu uring-uringan. Iku mesti menang sing ngomong dhisik. Wong saiki ngene wae, semua ngalah. Tawangane kan kono ora waras kowe sing. Paham ya? Kowe tukaran mbek wong liya. Lumpuh kok ngamukan terus kowe sing sabar lho padahal amuk-amukan kowe yo melok. Tadi kan kowe amuk-amukan yo tukaran tenan, saling membentak. Mulai bermenit-menit yo saling membentak. Engko sing menang terus ngomong sih. Yo wis iki sabar to dadi wong. Salahane dekne iku sing sabar kono ora. Padahal berjam-jam ya padha ora sabar. Iku nunjukno betapa mudahnya kebenaran ditutupi ambek omong. Gara-gara kowe omong sing waras ngalah, sawangane kowe sing bener. Kowe bar tukaran wis saiki ngene ya, ora sampe tukaran ae. Ayo saiki sing sabar, sawangane kowe sing sabar kono ora. Karena yang mengangkat Quran itu kelompok Muawiyah, kesane yang ngakui hukumnya Quran namun kelompok sinten? Akhirnya pasukannya Ali kecewa. Mereka di pemimpin gak ngakoni kita. Walhasil akhirnya Ali udah dipengaruh. Iya. Kau kalah pasti perang. Lalu diarani kalimatu haqqin urida bihal. Omongannya bener tapi niatnya ra. Ini zaman akhir kau nderekno kiai. Tapi maksudnya itu partai tertentu. Misalnya kalau kiai itu bukannya mumpun nderekno kiai bah, tepaan kiai kula partainya mboten sami berjalan. Mumpun kula menderekno napa? Kiai. Cuma tepaan kiai kula partainya mboten nggak terkecewa. Jadi nderekno kiai, kalau saya mau nderek kiai jenengan kecewa. Ya padha bojo misale nyentak, kowe kereng mbek bojo. Pak wong wedok aja pokoke wong lanang, ambek wong wedok sing sayang. Jajal ke sayang tangga mbek wedok. Jadi kan sayang wong wedok, saya sayang rondo tangga. Kira-kira kecewa ta bojo. Itu menungso ngomongane ra ono sing nek dicekel. Weles kabeh. Ngomongane weles. Menurutku mulai bahkan agama itu bisa dibunuh lewat pola carane ngomong. Ini jenenge yuridu na'yufi'u nurallahi napa. Itu yang disebutkan di Nabi inna minal bayani la sifron. Penjelasan itu ana unsur hipnotis. Unsur napa sih? Ya tunggale pornografi sing kita ndarani seni ora sampe. Ukuran seni ku nak gambar wong blogger, ora seni blas gambar wong jubahan. Kita darane porno. Wes saiki nek dijawab seni gak trimo, dianggap budaya. Mulane undang-undang pornografi ora ngarai iso lulus. Mergo batasnya itu mempertontonkan anggota tubuh yang melahirkan birahi atau aksi-aksi yang melahirkan birahi. Budaya di Irian Jawa wis menganggo koteka, oleh nerapno. Opera puisinya keselen nyekel. Wong Irian udah kah? Wah. Itu wajar repot. Sampai nanti ngendika inna minal bayani apa? Bahkan lewat proses bahasa ini pula, Nabi roh rasane dimurtati sahabat. Ini ku masalah nasa mansur. Nasa mansur itu kan hukum sing dirubah pengiran.
Misalnya riyen sholat madhep Baitul Maqdis terus rubah tengkak. Iki dereng Yahudi penak. Tidak oleh pemimpin. Saiki muni A, besok muni B. Pemimpin kok leda. Akhirnya irtad jam minas sahabat. Ana sahabat sing murtad. Ya padha kaya wong mencolot partai. Jadi kiai sing pinter baca peluang. Kalau partai yang dulu tidak prospek, ya harus pindah ke partai yang itu namanya kiai lincah. Karena bisa membaca dari sing seneng. Sampai ini bangga mergo kiai ini pakar dari sing ra seneng. Wah, kiai kudu loncat. Wong masalahe padha sing sitok darani kudu loncat. Sing sitok darani ahli setra. Masalahnya nggih sama, sing sitok darani khusuk, sitok darani hak. Nah, ana wong sibuk dari sing seneng. Wah, orang itu energik sekali. Dari sing ra seneng, wong kok ita itu. Itu ketok nak wahyune pengiran bener. Yuriduna ayyufi'u nurallahi napa? Biasa. Bahwa untuk membunuh Nurullah itu hanya lewat mulut. Podo menyangkut poligami. Orang Barat melihat poligami itu dianggap bukti hiperseks. Seks dengan satu perempuan tidak puas, maka seks dengan beberapa perempuan. Berarti poligami cerminan dari hiperseks. Seks yang berlebihan. Dan itu dipakai nuduh Barat pada Islam. Padahal orang Barat misalnya buat takut ingin diwalik. Ono rondo tak sakit. Nulung rondo itu apik, ya apik. Nak nulung wong sitok apik, nulung wong loro, ya luwe apik. Nak nulung wong telu ya luwe. Nah, diwaca ngono kan poligami ku apik. Wong nulung wedok sitok ya apik apa meneh wong. Tapi diwalik ya luwe haram. Misalnya makan wedok sitok era kelar kok malah ape makan itu. Jadi kalau roket mesti haram. Mergo mesti logikane makan wong sitok era kelar kok ape makan wong napa? Itu bukti bahwa betapa mudahnya bahasa peralihan apa? Karek oleh darah ini, itu bukti hiperseks apa bukti akeh jumlahnya sing ditulis. Paham? Sama seperti kayak FPI dengan NU, sitok kekerasan dalam nahi mungkar, jadi sing seneng. Bentuk ketegasan terhadap kamu. Jadi sing ra seneng ahli pakar strategi, bukti miskin strategi. Jadi main barbarian. Sing sitok muni ketegasan, sitok nuduh barbar. Model kekerasan itu kan zaman barbarian. Sekarang era modern, segalanya harus persuasif. Jadi tak daerah di ketegas, daerah sanggung, sitok daerah di tegas, sitok daerah miskin, setelah itu mulai Nabi sampai kiamat itu tetap akan terjadi. Yuridu na'idu nurawah nama biasa. Inna minal bayani latif. Makanya ketika satu kebenaran dibaca dengan wolak-walik lidah itu tidak akan nampak sebuah kebenaran. Saat ini sama tak takoi, kayak kasus Ponari. Kalau bolak-balik kita perhatian, cara jenengan kasus Ponari pun. Lebih ya. Biasa. Itu sirik tau, sirik bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Nak sirik bahasa Indonesia, itu artinya drengki. Kayak drengki ke Ponari duit lah nak sirik bahasa Arab, itu orang bawa hukumnya musyrik, mereka menyekutukan. Apaan bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Dalam banyak hal, saya itu matur nuwun fenomena kayak Ponari. Karena itu bisa meruntuhkan teori manusia bahwa untuk kaya itu harus sarjana ekonomi, harus berdagang sukses, harus mafianan politik. Wah, saya ini gak mafianan politik lagi duit. Ponari cukup modal waktu. Itu bentuk pertunjukan Tuhan melecehkan orang-orang yang ngimani teori. Karena aku tuh pinter, Ponari sekolahnya kelas 3 tidak pinter. Duitnya pirang. Pengiran itu gampang, nak ngelajar nama manusia. Jadi gue nak percaya teori rezeki, jadi dulu tidak. Orang kesing menyangkut hukum sirik atau orang itu orang menarik bakat juga tertarik. Itu ya kayak begitu. Tinggal kamu baca dari fenomena apa. Kalau kamu punya kepentingan tauhid, tentu itu bentuk tamparan dari Tuhan. Betapa teori kita tentang
pakem-pakem hidup, kayak butuh kerja keras, butuh sarjana, butuh kiai yang dekat dengan pejabat. Ternyata runtuh semua. Gue ini bupati paling salami sampai 1 juta. Gue nak dianggap kiai pantas. Dianggap kiai setengah gede. Nanti dianggap kiai saya kata gue sen. Memponari itu pun pelatihan itu. Nanti kalau kanca-kanca ada nyalek tak kandang. Sambil nyalek cek kalah, ambil Asmiranda, ambil Dian Sastro itu namanya. Itu gambarnya dipasang se Indonesia. Orang usah bayar malah tiba. Surasa istiwa, ora usah tarik. Gambarnya se Indonesia dipasang. Tidak tiba. Kita nyalek wis makan gambar ijek mbak. Burung mesti dah. Pangeran lagi tontonan itu gampang. Saya sebagai orang tauhid baca begitu ya untuk fenomena kedijayaan Tuhan. Kalau diprotes, dapat terus saya pangeran. Dah aku mau ngalim pun bakat pangeran. Daripada aku nyekseni kehebatannya manusia atau